Sabar. Cabang iman yang ke-70 adalah bersabar. Bersabar ini dituntut dari kita, yaitu ketika kita berpisah dari sesuatu yang kita sukai atau kita bertemu dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Nah, di saat kita berpisah dengan sesuatu, harus berpisah dengan sesuatu yang kita sukai, maka kita harus bersabar. Artinya memaksa hawa nafsu kita untuk menerima sesuatu yang tidak disukai tersebut. Sebaliknya, ketika seseorang harus melakukan sesuatu yang melakukan sesuatu yang enggak disukai, maka seseorang harus menahan diri, menahan hawa nafsunya untuk tetap melakukan sesuatu yang itu sebenarnya tidak disukai oleh hawa nafsu. Salatullah, salamullah, alal hadi, Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita ngaji lillahi ta'ala. As-sab'un, sampai kita pada cabang iman yang ke-70. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, as-sab'un utawi kang nomor 70 min syu'abil iman iku as-sabru sabar alal masaibi ing atase pira-pira musibah, wa ammalan sangking barang tanzi'u kang nyopot apa nafsu ilaihi maring ma min ladzatin nyatane sangking kelezatan wa syahwatin lan syahwat. Liqaulihi krana dawe Allah ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu lan jalu'a tulung sapa sira kabeh bis-sabri kelawan sabar, was-salati lan kelawan salat, wa innaha lan sak temene sabar was-salah iku lakabiratun yakti abot illa 'alal khashi'in kejaba ing atase pira-pira wong kang khusyuk. An mujahidin saking mujahid wa ghairihi lan liyane mujahid annahu sak temene kelakuan arada ngarepaken sapa Allah bisabri kelawan sabar as-sauma ing poso. Wa qawlihi lan dawe Allah, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa basyir lan awaya kabar gembira sapa sira as-sabirina ing pira-pira wong kang sabar, alladzina rupane wong akeh idza asabathum tatkalane ngenani ing alladzina apa musibatun musibah, qalu mongko ngucap sapa alladzina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika utawi mangkono alladzina alaihim iku ing atase alladzina shalawatun utawi pira-pira rahmah mir rabbihim saking pengirane alladzina wa rahmatun lan ya rahmat. Wa ulaika lan utawi mangkono alladzina hum ya ulaika iku al muhtadun wong kang den paringi hidayah. Wa qaulihi lan dawe Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffa angin pestine den penuhi sapa sabiruna pira-pira wong kang sabar ajrahum ing ganjarane sabirun bi ghairi hisab kelawan tanpa hitungan. Wa ghairi halan saliyane ayat minal ayati nyatane saking pira-pira ayat.
Wali hadithi Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu fi sahihain qala jaa unasun, hunya dihilangkan, jaa wastaqa sapa unasun pira-pira manungsa minal ansari saking kaum ansar, fasa'alu mongko njaluk sapa unas minal ansar Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atahum mongko paring sapa Rasulullah ing unas. Qala faja'ala la yas'alu, qala dawuh sapa rawi Abu Sa'id Al-Khudri, faja'ala mongko ndadekaken sapa Rasulullah, faja'ala mongko dadi la yas'aluhu orang jaluk ing Rasulullah sapa ahadun wong suwiji minhum saking unasun minal ansar illa a'tahu kejaba paring sapa Kanjeng Nabi ing ahad, hatta nafada sehingga entek apa ma barang indahu kang ing dalem ngarsane Kanjeng Nabi. Tsumma qala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi lahum maring unas minal ansar hina anfaqa ing dalem nalikane nginfakaken sapa Kanjeng Nabi kula syai'in ing saben-saben suwiji-wiji indahu kang ing dalem ngarsane Kanjeng Nabi, ma yakunu ora ana iku indana ing dalem ngarsa kita min khairin saking bondo. Khair di sini artinya mal. Falan nadakhirahu mongko ora nyimpen sapa kita ing khair angkum saking sira kabeh. Fa innahu mongko satemene kelakuan man utai sapane wong iku yasta'fif amrih atau amrih ora jaluk-jaluk sapa man yu'aifahu mongko bersihaken sapa ing man sapa Allah Gusti Allah. Artinya yang tidak meminta-minta meskipun dia tidak memiliki. Wa may yastaghni, wa man anutai sapane wong iku yastaghni sumugih sapa man yughnihillahu mongko nyugihaken ing man sapa Allah Gusti Allah. Wa may yatasabbar, wa man lan utai sapane wong iku yatasabbar merti sabar sapa man yusabbiruhu mongko ndadekaken sabar ing man sapa Allah Gusti Allah. Walan tau lan ora den paringi sapa sira kabeh ataan ing pemberian khairan kang luweh bagus wa ausa'a lan kang luweh luas minas sabri tinimbang saking sabar. Wa hadithi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma fihima ing dalam sahihain aidan annahu qala dakhaltu mlebu sapa ingsun Ibnu Mas'ud ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa halih utawi Rasulullah iku yu'aku wong kang lara wakan kelawan lara panas syadidan kang banget. Fakultu mangko ngucap sapa ingsun innaka satemene sira Kanjeng Nabi latu aku yakti den paringi lara panas sapa panjenengan wa karrajulaini kelawan larane wong lanang loro. Faqala mangko dawuh sapa Kanjeng Nabi ajal iya aku den paringi lara sapa ingsun kama yu aku kaya oleh den paringi lara sapa rajulane wong lanang loro mingkum saking sira kabeh. Qala dawuh faqultu mangko ngucap sapa ingsun zalika Ibnu Mas'ud zalika utai mangkono kaya mangkono yu aku rajulani minkum bi anna laka kelawan sak temene iku kedue sira ajroni utawi ganjaran loro. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi ajal yo wa ma min muslimin lan ora ana iku saking wong Islam yusibuhu kang ngenani ing muslim apa adzan pilara min maradin nyatane saking lara fama mongko barang siwau kang saliyane marad illa hattallahu kejaba
ngukuraken sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan marad min sayyiatihi saking pira-pira maksiate utawa keawonane man. Kama tahuttu kaya oleh ngapus utawa ngukuraken apa asyajaratu pohon wit waraqaha ing daune utawa apa bahasa Jawanya waraqaha ing godhonge syajarah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Sabar, cabang iman yang ke-70 adalah bersabar. Bersabar ini dituntut dari kita, yaitu ketika kita berpisah dari sesuatu yang kita sukai atau kita bertemu dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Nah, di saat kita berpisah dengan sesuatu, harus berpisah dengan sesuatu yang kita sukai, maka kita harus bersabar. Artinya memaksa hawa nafsu kita untuk menerima sesuatu yang tidak disukai tersebut. Sebaliknya, ketika seseorang harus melakukan sesuatu yang melakukan sesuatu yang enggak disukai, maka seseorang harus menahan diri, menahan hawa nafsunya untuk tetap melakukan sesuatu yang itu sebenarnya tidak disukai oleh hawa nafsu. Itu yang disebut dengan sabar. Jadi sabar di sini dituntut dari kita dari dua hal, yaitu di saat seseorang dia harus berpisah dengan sesuatu yang dia suka, yang hawa nafsunya suka. Misalnya di saat subuh misalnya, hawa nafsunya suka apa? Tidur untuk tidak sholat subuh. Tetapi kita kemudian memaksa hawa nafsu kita untuk melakukan sholat subuh dan berpisah dari sesuatu yang kita suka, yaitu tidur. Ini namanya sabar. Atau seseorang misalnya harus menjalankan sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Sebaliknya yang tadi itu. Itu juga ketika seseorang mampu untuk memaksa hawa nafsunya untuk melakukan sesuatu yang enggak disukai oleh hawa nafsu, maka itu artinya orang tersebut dikatakan telah bersabar. Karena itulah maka sabar para ulama membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama as-sabru 'ala ta'at, sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua adalah as-sabru 'anil ma'asi, yaitu sabar untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah as-sabru 'alal masa'ib, yaitu sabar dari musibah. As-sabru 'alal masa'ib, yaitu sabar terhadap musibah yang menimpa. As-sabru 'ala ta'at, yang pertama sabar dalam menjalankan ketaatan. Ketaatan itu sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu atau sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu. Sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu. Ketaatan itu sesuatu yang enggak disukai oleh hawa nafsu kita. Misalnya sholat, hawa nafsu kita enggak suka. Puasa, hawa nafsu kita enggak suka. Dan perbuatan ketaatan yang lain seperti hadir dalam majelis ilmu ini, hawa nafsu kita senang atau tidak senang? Enggak senang. Hawa nafsu kita kan senangnya santai-santai, senangnya tidur, senangnya jalan-jalan dan seterusnya. Bukan ngaji, bukan hadir dalam majelis ilmu. Maka hadir dalam majelis ilmu sesuatu yang enggak disukai oleh hawa nafsu kita. Tetapi kita paksakan hawa nafsu itu, kita kalahkan. Meskipun saya enggak suka ngaji, saya tetap ngaji. Itu namanya sabar alal
sabar ala ta'at, sabar untuk menjalankan ketaatan. Meskipun sholat itu berat bagi saya, hawa nafsu saya nggak mau, tapi hawa nafsu saya paksa untuk tetap melakukan sholat. Maka berarti kita sabar dalam ketaatan. Hawa nafsu kita kalau memiliki harta, benda, misalnya yang zakawi, yang wajib dikeluarkan zakat, memenuhi ketentuan-ketentuan wajib zakat. Hawa nafsu kita apa? Inginnya nggak mengeluarkan zakat, nggak mengeluarkan zakat. Inginnya harta itu ya kita gunakan untuk foya-foya, untuk membeli keperluan kita, untuk memenuhi hajat-hajat kita. Itu kemauan hawa nafsu, dan hawa nafsu tidak suka kalau memberikan sebagian harta yang kita miliki untuk zakat. Tetapi kita paksa hawa nafsu untuk tetap zakat meskipun hawa nafsu itu nggak suka. Ini namanya as-sabru ala ta'at, dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah as-sabru anil ma'asi, yaitu sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Kemaksiatan itu menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Kemaksiatan sesuatu yang merupakan yang diharamkan oleh Allah, yang maksiyah, yang mungkar, itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Contohnya apa? Ya banyak, kemaksiatan itu banyak, dan itu sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu. Misalnya seseorang berjudi, seseorang mabuk, seseorang berzina, itu sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita cenderung untuk melakukan hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang maksiat. Nah, ketika kita memaksa hawa nafsu kita ingin melakukan maksiat, tetapi kita tahan untuk tidak melakukannya. Hawa nafsu kita menginginkan untuk melakukan perbuatan dosa, tetapi kita tahan untuk tidak melakukannya. Maka itu namanya as-sabru anil ma'asi. Misalnya hawa nafsu kita menginginkan untuk melakukan minum khamar misalnya. Khamarnya sudah ada, misalnya sudah teman-temannya sudah ngajak. Kemudian apa? Kita paksa, jangan. Meskipun saya hawa nafsunya mau, tetapi kita tidak melakukannya. Maka itu namanya as-sabru anil ma'asi. Misalnya hawa nafsu kita mengajak kita untuk melakukan zina, misalnya apakah zina mata, zina telinga, zina lisan, dan zina kemaluan misalnya. Maka kemudian kita paksa hawa nafsu kita untuk tidak melakukan itu, meskipun kesempatannya ada misalnya, tetapi tidak kita turuti apa yang diinginkan, apa yang dimaui oleh hawa nafsu. Maka itu namanya as-sabru anil ma'asi. Nah, makanya tadi kita katakan apa? Dituntut sabar ini dalam dua keadaan, yaitu ketika kita harus melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, seperti ketaatan-ketaatan, dan yang kedua ketika kita harus berpisah, tidak melakukan sesuatu yang kita sukai. Harus melakukan sesuatu yang tidak disukai, atau ketika kita harus meninggalkan sesuatu yang kita sukai. Ketaatan sesuatu yang nggak kita sukai, tetapi harus dikerjakan. Tetap kita kerjakan meskipun kita nggak suka, hawa nafsu kita nggak suka. Itu namanya as-sabru ala ta'at. Kemaksiatan sesuatu yang kita sukai, yang kita senangi. Hawa nafsu kita menyukainya, tetapi tidak kita turuti, kita tidak melakukan sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu. Maka itu namanya as-sabru anil ma'asi. Dan yang ketiga adalah as-sabru alal masaib, yaitu sabar terhadap alal masaib, terhadap musibah-musibah yang menimpa kita. Musibah jumlahnya banyak, berbagai macam. Bisa berupa apa? Bisa berupa sakit, bisa berupa kematian dari anggota keluarga kita,
bisa berupa kelaparan, nggak punya duit, nggak punya uang, bisa berupa berbagai macam, misalnya kebanjiran, misalnya gunung meletus dan sebagainya, musibah-musibah yang jelas itu. Banyak sekali musibah yang mungkin akan kita terima, yang akan menimpa kita. Itu sesuatu yang menyenangkan, disukai oleh hawa nafsu atau nggak disukai oleh hawa nafsu? Tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita inginnya sehat terus, tidak pernah sakit. Hawa nafsu kita inginnya ya semua anggota kita, keluarga kita semuanya sehat, semuanya hidup, nggak ada yang mati. Hawa nafsu kita inginnya ya harta banyak, bukan miskin, bukan lapar, tetapi kenyang. Itu hawa nafsu yang diinginkan. Tapi ternyata apa? Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita sakit. Ternyata Allah menghendaki kita menjadi orang yang nggak punya harta, sehingga sering kelaparan misalnya. Ternyata Allah menghendaki kita terkena berbagai macam musibah yang sangat banyak. Nah, di sini ada sesuatu yang nggak kita sukai, tetapi kita harus menahan diri untuk ridho terhadap musibah yang menimpa kita tersebut. Maka ini namanya as-sabru 'alal masa'ib, sabar dalam menerima musibah. Nah, dan di sini secara khusus disebutkan as-sabru 'alal masa'ib, sabar ketika seseorang itu ditimpa musibah. Musibah yang menimpa seorang muslim adalah tanda kebaikan bagi seseorang. Dan apabila seseorang bersabar ketika menerimanya, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Jadi jangan dibalik seseorang berfikirnya. Ketika seseorang itu bertubi-tubi terkena musibah, maka itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan untuknya. Allah berkehendak untuk menaikkan derajat dia indallah jika dia mau bersabar dalam menghadapi musibah yang menimpa dirinya. Bukan dibalik, karena sebagian orang berpikir sebaliknya. Ketika dia ditimpa musibah, dia mengatakan, Allah ini apakah nggak sayang ya sama saya? Apakah Allah ini nggak mencintai saya sehingga saya dibuat sakit terus, dibuat miskin, dibuat musibah nggak pernah berhenti? Apakah dia mengatakan apakah Allah tidak sayang kepada saya? Sebaliknya sebagian orang ketika dia diberikan nikmat-nikmat oleh Allah, ketika dia diberikan rizki yang melimpah, diberikan kesehatan dan berbagai nikmat yang lainnya, kemudian dia berpikir, inilah saya, Allah mencintai saya, karena itu semua Allah berikan untuk saya. Rizki saya dilancarkan oleh Allah, saya diberikan kesehatan yang maksimal, saya diberikan jabatan karena Allah mencintai saya. Sebagian orang berpikir seperti itu. Padahal sebenarnya sebaliknya, seseorang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan diuji oleh Allah dengan ditimpakan musibah kepadanya berdasarkan hadis tadi, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Jadi jangan seseorang berpikir kalau seseorang itu sudah maksimal dalam melakukan ketaatan kepada Allah, lalu dia tidak akan mendapatkan musibah.
Saya ulangi lagi, seseorang jangan berpikir kalau dia telah secara maksimal berbuat ketaatan kepada Allah, maka kemudian nggak ada musibah yang akan menimpanya. Jangan berpikir seperti itu. Karena yang akan ada justru sebaliknya. Ketika seseorang semakin taat kepada Allah, maka musibah akan sering datang kepadanya, karena itu sebagai ujian baginya dalam rangka untuk meningkatkan derajat dia indallah. Karena itulah maka para nabi itu musibahnya paling banyak. Para nabi musibahnya paling banyak, padahal mereka adalah orang yang paling taat kepada Allah. Mereka adalah nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah, manusia pilihan. Meskipun begitu, para nabi diberikan musibah yang berlipat-lipat ganda dibandingkan dengan musibah yang menimpa kita, orang biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ashaddun nasi bala'an al-anbiya, thummal amsalu fal amsalu." Orang yang paling berat musibahnya, balaknya adalah para nabi. Ashaddun nasi bala'an al-anbiya. Yang paling berat balaknya, musibahnya adalah para nabi. Kemudian orang yang seperti mereka, kemudian orang seperti mereka. Artinya orang yang derajatnya di bawah mereka, para aulia, para sholihin, begitu seterusnya. Semakin seseorang itu rendah ketaatannya kepada Allah, maka semakin sedikit musibah yang menimpanya. Semakin tinggi derajat seseorang, maka semakin berat musibah yang menimpa dirinya. Seperti yang disebutkan dalam hadis, kita jelaskan ini secara acak ya. Dalam hadis yang disebutkan di sini, hadis yang terakhir yang disebutkan di sini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sakit panas ketika Ibnu Mas'ud sowan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat Rasulullah sedang sakit. Dan sakitnya sakit panas yang sangat wa'kan syadidan. Dikatakan bahwa beliau sakitnya itu setara dengan sakitnya 2 orang laki-laki. Nah, dilipatkan sakit beliau, bukan sakitnya 1 orang, tapi sakit 2 orang dijadikan 1 pada diri beliau. Dikatakan, innaka latu'aku wa'kar rajulain. Nah, artinya sakit beliau itu sangat berat. Sakit 2 orang ditimpakan kepada beliau karena tingginya derajat beliau. Bukan karena beliau afdalul makhlukat, kemudian beliau sakitnya menjadi diringankan. Enggak. Karena apa? Ini adalah musibah. Ditimpakannya musibah kepada seorang muslim adalah tanda kebaikan. Tetapi tentu bagi orang yang bersabar dalam menghadapinya. Sehingga Ibnu Mas'ud mengatakan, "Dzalika bi anna laka ajrain." Nah, berarti engkau memiliki 2 pahala. Iya. Beliau mengatakan seperti itu. Dan beliau mengatakan, "Wa ma min muslimin yusibuhu adzam min maradin fama siwahu illa hattallahu bihi min sayyiatihi kama tahuttu syajaratu waraqaha." Dan tidaklah ada seorang muslim yang ditimpa sakit, dia terkena penyakit, kecuali Allah menghapus keburukan-keburukannya, menghapus dosa-dosanya, sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Nah, di musim gugur, pohon-pohon menggugurkan daun-daunnya sehingga bersih. Nah, demikian juga ketika seseorang itu ditimpakan sakit, Allah menimpakan musibah berupa penyakit kepadanya, maka dosa-dosanya berguguran seperti gugurnya daun-daun dari pohonnya. Nah, sesuatu yang luar biasa, pahala yang luar biasa bagi seseorang
yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Tetapi yang dimaksud di sini adalah seseorang yang apabila menderita penyakit kemudian dia bersabar. Kalau nggak bersabar ya bukan pahala yang didapatkan, tetapi justru dosa. Justru dosa. Bahkan seseorang bisa menjadi kufur apabila dia tidak sabar dalam menerima musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Apabila seseorang sakit, kemudian dia protes kepada Allah, dia melakukan i'tirad 'ala Allah, protes kepada Allah, tidak terima dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah untuknya, maka ini bagian dari kekufuran. Bukan pahala, justru sebaliknya yang dia dapatkan adalah kekufuran, keluar dari Islam, seperti yang terjadi pada sebagian orang. Seandainya dia bersabar, menerima ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar, bahkan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena dia tidak bersabar, bukan hanya dia kehilangan pahala, tetapi dia bisa jatuh kepada dosa, bahkan jatuh kepada kekufuran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar ini terhadap musibah ini adalah merupakan bagian dari keimanan. Dan ini sesuatu yang tidak mudah. Untuk bersabar bukan sesuatu yang mudah, sesuatu yang berat. Seseorang harus melawan hawa nafsunya untuk bisa ridha dengan segala musibah yang menimpa dirinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ulama, di antaranya guru kita Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah, beliau mengatakan as-sabru murrun wa thamaratuhu khulwun. Sabar itu pahit. Pahit maksudnya bukan berarti celaan terhadap sabar, tetapi berat. Sabar itu berat. Dikatakan murrun, as-sabru murrun, sabar itu pahit, tetapi wathamaratuhu khulwun, tetapi buahnya itu manis. Buahnya itu manis, hasilnya itu adalah manis. Jika seseorang mau bersabar terhadap musibah yang menimpanya, maka buahnya adalah manis karena dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat-lipat ganda yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Seperti yang disebutkan dalam ayat yang disebutkan di sini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar pahalanya akan dipenuhi kepada mereka bighairi hisab, dengan tanpa hitungan. Artinya bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui lipatan dari pahala orang yang bersabar. Berbeda dengan amalan-amalan yang lain. Kalau amalan-amalan yang lain itu dilipat gandakan bi asyri amsalihha. Kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh seseorang maka dilipat gandakan 10 kali lipat. Ada hitungannya jelas. Ada 10 kali lipat, 700 kali lipat, dilipat gandakan oleh Allah. Tetapi sabar pahalanya dilipat gandakan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, saking banyaknya lipatan pahala bagi orang yang bersabar. Mujahid mengatakan sabar di sini yang dimaksud puasa. Makanya kita juga jelaskan bahwa pahala puasa itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya.
Dikatakan illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah yang membalasnya, yang memberikan pahala dengan lipatan pahala yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, dan itu sesuai dengan ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sangat besar sekali pahala bagi orang-orang yang mau bersabar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita ketahui hal yang seperti ini. Karena seseorang akan rugi serugi-ruginya manakala seseorang ketika dia ditimpa musibah kemudian dia tidak bisa bersabar. Kalau dia bisa bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat banyak seperti yang tadi kita sebutkan. Tetapi jika dia tidak bersabar, maka dia akan kena dua musibah. Pertama, musibah yang sedang dia derita. Yang kedua, musibah karena dia jatuh kepada dosa. Dan juga bisa bahkan musibah terberat, yaitu ketika dia kemudian jatuh kepada kekufuran karena tidak terima protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang terjadi pada umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang namanya Himar bin Malik. Dia telah beribadah kepada Allah selama 40 tahun lamanya, taat kepada Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengujinya dengan menimpakan musibah kepadanya. Seluruh anak-anaknya meninggal dunia. Seluruh anak-anaknya mati. Tetapi ketika melihat yang seperti itu, dia tidak sabar. Dia tidak sabar dan protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan, mulai sekarang saya tidak akan beribadah lagi kepadamu. Karena engkau ya Allah telah mematikan anak-anak saya tidak akan beribadah lagi kepadamu. Dan setiap orang yang lewat depan rumah saya akan saya paksa untuk keluar dari Islam. Jika tidak, mereka akan saya bunuh. Itu dia lakukan. Dia telah keluar dari Islam dengan sebab tidak sabar atas musibah yang menimpanya. Maka Allah menurunkan azab kepada beliau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang harus bisa bersabar atas musibah yang menimpa. Yang menimpa kita tidak seberapa jika dibandingkan dengan yang menimpa para nabi, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau diancam dibunuh, beliau dilempari dengan kotoran, beliau diludahi, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disakiti, dicaci, dicela. Tetapi beliau bersabar atas hal tersebut. Apakah kita dicaci? Apakah kita dicela? Apakah kita diludahi orang? Enggak. Sesuatu yang tidak seberat apa yang ditimpakan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang perempuan yang anaknya meninggal. Anaknya yang meninggal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada perempuan tersebut mengatakan, kamu bersabarlah. Perempuan itu nggak tahu kalau yang datang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia ketika diberikan nasihat agar bersabar, dia justru menolak nasihat itu, menolak apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah perempuan itu tahu bahwa ternyata yang mengatakannya adalah Nabi, kemudian dia mengatakan, ya saya akan bersabar. Kenapa? Karena musibah yang menimpa dia belum seberapa dibandingkan dengan musibah yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan itu anaknya yang mati hanya satu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa putranya yang meninggal dunia di saat Rasulullah masih hidup? Seluruh putra-putra Nabi meninggal dunia
ketika Nabi masih hidup kecuali hanya satu. Dari sekian banyak anak-anak Nabi, ada yang masih kecil meninggal, lahir masih kecil meninggal, ada yang sudah sampai dewasa meninggal juga ketika Nabi masih hidup. Hanya satu, Fatimah, yang beliau itu masih hidup sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat. Ini musibah yang luar biasa. Bagaimana orang tua menyaksikan anaknya meninggal satu persatu di saat orang tua ini masih hidup. Ketika masih anak-anak, ketika masih remaja, meninggal putranya, putra beliau. Ini sesuatu musibah yang luar biasa beratnya bagi Rasulullah, tetapi beliau tetap bersabar. Ketika Ibrahim putranya wafat, beliau sempat meneteskan air mata. Tetapi bukan protes terhadap Allah Subhanahu wa taala atas musibah itu. Itu sesuatu yang dibolehkan. Atas musibah yang beliau terima pada saat itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah di dunia ini selalu akan menimpa kita. Karena dunia ini adalah memang darul musibah, tempat ditimpakannya musibah. Nanti di akhirat, di dalam surga baru nggak ada musibah. Di sana yang ada adalah kenikmatan. Tetapi di dunia ini adalah tempat musibah. Kita tidak akan lekang dari musibah. Kalau seseorang itu diberikan kenikmatan dan sedikit musibah, bukan pertanda kebaikan bagi dirinya. Suatu ketika ada seseorang sahabat yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan putrinya agar dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan istri saya ini, anak saya ini adalah perempuan yang sangat cantik, nggak pernah sakit sama sekali sejak kecil. Rasulullah mengatakan, saya tidak butuh perempuan yang kayak begitu. Perempuan yang nggak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang nggak pernah diuji dengan musibah oleh Allah bukan pertanda baik bagi perempuan kayak seperti itu. Maka Rasulullah tidak menghendakinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah jika kita menjadi orang, memilih jalan menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersiap-siaplah untuk menerima musibah yang menimpa, dan terimalah musibah itu dengan penuh kesabaran. Niscaya pahalanya nanti akan sangat besar indallah pada hari kiamat nanti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Ayat ini adalah bantahan terhadap orang-orang Wahabi. Orang-orang Wahabi mereka mengharamkan istighatsah bi ghairillah. Mereka mengharamkan istighatsah dengan selain Allah. Kalau kita mengatakan ya Rasulullah adrikni, ya Rasulullah aghithni, madad ya Rasulullah, kata orang Wahabi, syirik. Itu syirik. Orang yang melakukannya musyrik. Gak boleh minta tolong kepada selain Allah. Nah, mereka mengatakan seperti itu. Bantahannya ada dalam ayat ini. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Istighatsah adalah bagian dari isti'anah. Isti'anah itu am, lebih umum. Sedangkan istighatsah itu lebih khusus. Karena istighatsah itu adalah meminta tolong dalam keadaan sempit, dalam keadaan terjepit. Itu namanya istighatsah.
Kalau meminta tolong secara umum itu namanya isti'anah. Istighosah adalah isti'anah, isti'anah belum tentu istighosah. Nah, maka ketika wasta'inu masuk di dalamnya istighosah. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Pertanyaannya, apakah sabar itu bukan selain Allah? Sabar selain Allah. Salat selain Allah. Sabar bukan Allah. Salat juga bukan Allah. Selain Allah, makhluk. Sabar itu makhluk, salat adalah makhluk, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memerintahkan kita meminta tolong dengan sabar dan salat. Wa Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul makhluqat, makhluk yang paling mulia. Rasulullah lebih mulia dari sabar. Rasulullah lebih mulia daripada salat. Jika istighosah dengan salat diperbolehkan, lalu kenapa istighosah dengan yang lebih mulia yaitu Rasulullah tidak diperbolehkan? Nah, ini bantahan kepada orang Wahabi yang menunjukkan bolehnya kita beristighosah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan para aulia, dengan para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bisabri wassalah. Kalau kita tertimpa musibah, maka dengan sabar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepada kita. Dalam ayat yang lain disebutkan innallaha ma'as sabirin. Apa artinya ma'as sabirin? Artinya Allah menolong orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah itu menolong orang-orang yang sabar. Ma'iyahnya namanya ma'iyyatun nusrah, bukan ma'iyyatuz zat, bukan kebersamaan dari sisi zatnya, tetapi pertolongan Allah itu akan diberikan kepada mereka yang mau bersabar. Hadirin rahimakumullah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat sabar itu sesuatu yang berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Maksudnya khashi'in di sini adalah orang-orang yang diberikan ilham, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukannya, maka itu menjadi mudah. Karena kita ini apa yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan itu bisa kita lakukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah tidak karena taufik Allah, maka kita nggak akan melakukan kebaikan satupun. Satupun kebaikan tidak akan pernah kita lakukan. Nah, maka bagi orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah, sabar adalah sesuatu yang mudah. Salat adalah sesuatu yang mudah. Tetapi bagi mereka yang tidak diberikan ilham oleh Allah, tidak diberikan taufik oleh Allah untuk bisa bersabar, maka mereka nggak akan bisa bersabar dalam menerima musibah-musibah yang menimpa mereka. Dan orang yang bersabar pahalanya sangat besar seperti yang tadi setelah kita sebutkan, dan juga disebutkan dalam ayat yang lain, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar itu yang bagaimana? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila mereka terkena musibah, maka mereka akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini adalah milik Allah. Semuanya adalah milik Allah, semuanya ciptaan Allah, dan manusia nanti akan pada hari kiamat akan kembali kepada Allah, artinya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas perbuatan yang kita lakukan selama di dunia ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dibaca
ketika seseorang mendapatkan musibah. Bukan hanya musibah kematian saja. Karena kebanyakan kita itu memahami bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hanya dibaca ketika ada orang meninggal. Sehingga ketika ada orang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang ditanyakan siapa yang meninggal? Kok baca seperti itu? Padahal setiap kita kena musibah, maka kita dianjurkan untuk membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini adalah bacaan yang mencerminkan kesabaran kita atas musibah yang menimpa kita, sebagai pengakuan dan kesabaran kita atas musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Ini kabar gembira bagi orang-orang yang sabar bahwa mereka akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang bersabar itu digolongkan sebagai orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semuanya bisa bersabar. Bisa bersabar dalam melakukan ketaatan, bisa bersabar dari meninggalkan kemaksiatan, dan juga bisa bersabar dalam menerima musibah yang menimpa kita. Sesuatu yang mudah diucapkan tetapi sulit dalam pengamalannya. Karena seseorang yang bersabar, dia akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Derajatnya sangat tinggi orang yang bersabar. Seseorang yang bersabar ketika ditimpa musibah, derajatnya akan naik. Diuji lagi dengan musibah yang lebih berat, dia bersabar, derajatnya akan naik. Begitu seterusnya. Dengan kesabaran seseorang akan memperoleh derajat yang sangat tinggi indallah nanti pada hari kiamat. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita bisa mengamalkan amalan sabar ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sabar bukan artinya sekedar tidak pernah marah seperti yang dipahami oleh seseorang, tetapi sabar seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.